Halo trader semuanya, selamat datang di channel Forex Lebih Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Pada seri analisa fundamental kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membaca data ekonomi di Forex Factory. Nah, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kami di tim Forex Lebih Indonesia yang bertanya gimana caranya melihat data ekonomi, kemudian pengambilan keputusannya seperti apa. Nah, kita akan belajar bagaimana cara membaca data ekonomi di Forex Factory, kemudian kita aplikasikan ke kegiatan trading kita. Oke? Nah, pertama yang harus teman-teman ataupun sahabat trader Forex Lebih Indonesia semua buka, yang pertama kita harus buka terlebih dahulu website Forex Factory. Silakan buka browser sahabat trader Forex Lebih Indonesia semuanya. Teman-teman boleh akses link websitenya di www.forexfactory.com. Oke, silakan tulis saja Forex Factory, enter. Kemudian di sini kita pilih yang ini, forexfactory.com, www.forexfactory.com. Ini kita klik. Nah, ini tampilan website Forex Factory. Di sini kalender dan juga berita-berita ekonomi dipublish. Oke, teman-teman boleh menggunakan website ini sebagai salah satu rujukan untuk melihat dirilisnya data-data ekonomi. Nah, ada beberapa langkah yang harus sahabat trader Forex Lebih Indonesia setting terlebih dahulu sebelum menggunakan website ini. Yang pertama, yang harus kita lakukan ialah kita setting waktunya terlebih dahulu. Oke, di kursor yang kami tunjukkan ini, kita setting waktunya terlebih dahulu sebelum kita melihat kalender ekonomi. Oke, kita setting waktunya agar sesuai dengan waktu yang ada di daerah kita. 11.46 di sini 11.46. Jika belum sesuai, silakan disetting terlebih dahulu. Silakan diklik yang waktu ini. Kemudian di sini time zone-nya silakan disesuaikan dengan tempat sahabat trader Forex Lebih Indonesia semua tinggal. Jika di Jakarta ini silakan pilih di Jakarta, Beijing dan lain sebagainya. Silakan disesuaikan karena kita berdomisili di Jakarta. Kita pilih yang Jakarta. Kemudian untuk format waktunya boleh menggunakan yang 12 jam ataupun 24 jam. Ini format waktunya kita pilih yang 24 jam. Kemudian klik save setting. Nah, penyesuaian waktu ini, oke. Ini iklan. Penyesuaian waktu ini kita sesuaikan agar ketika data ataupun news tersebut dirilis, ini waktunya menyesuaikan dengan waktu kita, oke. Kita lihat di sini di kalender untuk melihat berita ekonomi yang akan dipublish. Ini tanggal 10 bulan Februari jam 20.30 nanti akan ada berita indeks konsumsi di Amerika. Oke. Ini dirilis month to month, oke, per bulan. Nah, ini pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu kita setting waktunya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita setting waktunya, sahabat trader Forex Lebih Indonesia semua bisa memfilter data ekonomi apa saja yang kita butuhkan. Oke, ini pilihan mata uang yang teman-teman sahabat trader Forex Lebih Indonesia semua boleh pilih. Jika kita ingin melihat data euro, hanya euro, oke, kita unchecklist yang USD, kita pilih yang euro, kemudian ini yang impact-nya, low impact, medium, dan high. Oke, kita lihat yang high saja, yang merah ini, yang high impact, kemudian kita klik apply filter. Nah, ini di sini hanya news euro yang ditampilkan. Pada tanggal 11 Februari jam 17.00 akan ada berita Euro Economy Forecast. Oke, ini cara memfilter. Oke, jika teman-teman mau melihat USD dan Euro, maka checklist dua-duanya, kemudian klik apply filter lagi. Oke, ini tanggal 11, kemudian ini tanggal 10. Ini sekarang tanggal 8, tidak ada news. 89, nanti ada news di tanggal 10. Ini khusus untuk pair mata uang euro dan US dollar. Oke. Nah, setelah kita belajar bagaimana cara menyesuaikan waktu yang ada di Forex Factory dengan waktu kita sekarang, dan juga kita telah belajar bagaimana cara filter news yang berhubungan dengan pair mata uang tersebut. Oke, ini silakan dipilih, kemudian ini impact-nya. Kita akan belajar bagaimana cara aplikasikan ataupun cara membaca data ekonomi ini, kemudian pengaruhnya terhadap pergerakan mata uang. Nah, ini di tanggal 5 Februari, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, oke, dirilis 3 data ekonomi
average hourly earning, rata-rata upah per jam, kemudian ini data perubahan tenaga kerja di Amerika Serikat, dan ini news yang ketiga. Ada 3 data ekonomi yang dirilis secara bersamaan. Nah, jika teman-teman belum mengetahui ini, semisal nih, average hourly earning ini data apa, ataupun NFP ini apa, silakan klik yang ini, yang detail. Muncul tampilan seperti ini. Ini maksudnya, NFP ini maksudnya ialah perubahan tenaga kerja di Amerika Serikat di luar daripada sektor pertanian. Yang ini. Kemudian cara membacanya yang ini, yang efek. Apabila aktual, lebih besar daripada perkiraan, maka ini bagus terhadap pergerakan mata uang US dollar. Karena ini pair yang berhubungan pair mata uang USD. Apabila nilai aktualnya lebih besar daripada perkiraan, forecast, maka ini baik terhadap pergerakan mata uang US dollar. Dan di sini datanya dapat kita lihat bersama, aktualnya lebih kecil daripada perkiraan. Maka ketika nilai aktualnya lebih kecil daripada perkiraan, maka ini menandakan bahwa akan terjadi pelemahan terhadap mata uang US dollar. Karena nilai aktualnya lebih kecil daripada forecast. Ini coba kita lihat di pair mata uang. Salah satu pair mata uang yang berhubungan dengan US dollar di tanggal 5 Februari. Kita coba lihat pair mata uang Euro USD. Ini pair mata uang Euro USD. Kita buka time frame daily, kemudian kita lihat di tanggal 5 Februari. Nah ini tanggal 5 Februari. 5 Februari 2021. Nah ini uptrend, menandakan bahwa euro menguat terhadap US dollar. Karena apa? Karena di sini dapat kita lihat bahwa data perubahan tenaga kerja di Amerika Serikat dirilis lebih rendah daripada nilai perkiraan. Dan ini menandakan bahwa, ataupun sebuah informasi bahwa terjadi pelemahan US dollar karena nilai aktualnya lebih kecil daripada forecast. Namun apabila ketika nilai aktual ini dirilis lebih besar daripada perkiraan, maka yang akan terjadi ialah pair mata uang Euro USD ini akan downtrend. Sedangkan yang terjadi, sekali lagi, nilai aktualnya lebih kecil daripada yang diperkirakan. Nah, untuk melihat maksud datanya apa, silakan baca yang ini. Kemudian efeknya dapat sahabat trader forex lebih Indonesia semua lihat yang ini. Apabila nilai aktual lebih besar daripada forecast, maka yang akan terjadi ialah US dollar menguat terhadap beberapa mata uang lainnya. Nah, ini merupakan sejarah daripada dirilisnya data NFP. Kemudian ini data ADP. Ini data ADP dirilis 2 ataupun 3 hari sebelum dirilisnya data NFP. Ini biasa kita sebut sebagai data mentahan NFP. Namun, yang perlu kami ingatkan ke sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya, tetap lihat data aktual saat data tersebut dirilis. Kita tetap boleh melakukan analisa, namun yang pasti kita tunggu sampai dengan data tersebut dirilis. Ini contohnya data ADP dirilis lebih besar daripada nilai perkiraan. Maka pada tanggal 3 Februari ini, kita dapat melakukan analisa ataupun kita dapat memperkirakan bahwa NFP kemungkinan di tanggal 5 akan dirilis lebih tinggi. Akan terjadi kenaikan. Namun pada kenyataannya pada tanggal 5 Februari ini data NFP dirilis lebih rendah daripada forecast. Nah, yang terjadi ialah pelemahan terhadap mata uang US dollar. Nah, bagi sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya yang mau belajar bagaimana cara melakukan analisa data NFP, silakan sahabat trader forex lebih Indonesia semua pelajari pada video yang ini. Telah kami jelaskan data-data apa saja yang perlu diperhatikan oleh sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya sebelum dipublishnya data NFP. Saya kira cukup jelas pembahasan bagaimana cara membaca data ekonomi yang ada di website Forex Factory ini. Jika ada yang belum dipahami oleh sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Ada banyak sekali topik analisa fundamental yang telah kami sediakan dalam playlist analisa fundamental dalam YouTube channel Forex lebih Indonesia. Silakan sahabat trader forex lebih Indonesia semua buka di bagian playlist analisa fundamental, silakan dipelajari. Dan satu lagi, bagi sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya yang ingin melihat berita ataupun data-data ekonomi apa saja yang akan dirilis baik itu minggu sebelumnya ataupun minggu depan, silakan lihat di sini. Disesuaikan teman-teman ataupun sahabat trader forex lebih Indonesia semuanya mau lihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini mulai dari tanggal berapa sampai ke tanggal berapa. Semisal nih, kita mau lihat data ekonomi yang akan dipublish di tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16. Kita apply. Nah, ini tidak ada data ekonomi
yang dirilis pada tanggal 13 sampai tanggal 16 Februari yang berkaitan dengan dua mata uang di sini difilter euro dan US dollar. Oke. Jika ada yang belum dipahami oleh sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, bagaimana cara menggunakan website Forex Factory ini ataupun bagaimana cara membaca data ekonomi yang ada di website Forex Factory ini, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.